Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, selamat pagi. Sekarang kami berada di Jalan Utama Pajajaran, tepatnya di Kota Bogor, di mana di jalan yang sedang kami lalui ini, di samping kanan kami adalah Kebun Raya Bogor yang terkenal itu, dan di depan di samping kiri kami ini adalah kampus IPB, Institut Pertanian Bogor, yang menghasilkan para pemimpin, para peneliti yang terkemuka di Indonesia ini. Dan terus di jalan ini kita akan bertemu dengan Tugu Kujang yang baru saja kita lewatkan. Kemudian terus di jalan ini adalah di sebelah kirinya ada Mall Botani, ya. Kemudian ada gedung alumni IPB. Kemudian di sebelah kanan kami ini ada rumah makan Simpang Raya yang legend itu. Kemudian ada rumah makan Trio Jumbo yang hampir 30 tahun menemani kami di hidup di Kota Bogor ini. Dan terus di video ini adalah di samping kanan kami adalah terminal Baranang Siang, di mana semua bus-bus dari luar daerah, ya ini terlihat, dari luar daerah akan singgah dulu ke Baranang Siang, kemudian akan menuju ke daerah masing-masing. Teman-teman semua, pada pagi hari ini kami akan melanjutkan perjalanan, yakni dengan jalur menuju puncak, ya, puncak pas. Kemudian sebelumnya kita akan bertemu Megamendung, kemudian Cisarua, kemudian juga nanti kita akan bertemu Kampung Sampai, yakni Kampung Arab, yang mana banyak orang-orang Arab yang berlibur di puncak ini. Tepatnya kami akan singgah ke kota Cianjur yang dahulu sekali, ya, sekali lagi hampir 30 tahun yang lalu kami biasa main ke Cianjur hanya untuk sekedar bersantai, mencari inspirasi, mencari apa yang menjadi tujuan dalam kehidupan kita ini, ya. Dan ini kita akan sedang menuju tol Jagorawi. Alhamdulillah sekarang tolnya makin rapi, makin bagus untuk kita lalui menuju ke puncak ini. Teman-teman semua, perlu diketahui, kalau kita pergi ke puncak, maka hal yang pertama kali kita cek dari kendaraan kita adalah ban mobil kita, karena lalu lintas di puncak ini menuntut ban mobil kita ini dalam kondisi prima. Jadi dicek tekanan anginnya, kemudian mesin-mesinnya, karena pernah suatu hari, ya, saya pernah lewat di puncak ini, tahu-tahu mobilnya mogok. Kebetulan kami lagi mencoba mobil second, dan alhamdulillah ternyata mogok di jalan, tempatnya di depan hotel Cibulan atau Surga Dirga. Dan alhamdulillah karena kami juga lama tinggal di daerah puncak ini, hampir 13 tahun di daerah Cisarua, dan kami banyak teman di sini. Kita menghubungi teman-teman kita, alhamdulillah kita bisa mencari solusi dari kendaraan yang kita hand Ryan ini, kita coba ini, ternyata mengalami masalah. Dan alhamdulillah dengan bantuan teman-teman di Cisarua ini, kendaraan kembali dalam keadaan selamat. Teman-teman semua, yang ingin kami sampaikan pada kesempatan ini adalah bahwa dalam kehidupan ini kita tidak tahu kita akan menjadi apa, ya, karena memang ternyata takdir Allah itu, ya, takdir Allah itu
adalah takdir yang terbaik bagi diri kita. Kenapa saya katakan bahwa apa yang Allah tetapkan kepada kita ini, takdir yang Allah telah tetapkan kepada kita ini adalah takdir yang terbaik. Bayangkan saya dahulu ya, S1-nya itu sekolah akuntansi. Kemudian S2-nya itu sekolah manajemen keuangan. Dan ternyata dalam perjalanannya sampai S2 ternyata menjadi pengusaha di bidang perhotelan. Tapi sebelum menjadi pengusaha bidang perhotelan, kita sebagai PNS dulu. Dulu saya sempat hampir 8 tahun menjadi PNS di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang. Jadi bolak-balik kami dari Bogor hampir 7-8 tahun. Ternyata passion kita ini, hasrat kita ini tidak 100% untuk menjadi dosen. Karena memang tantangan untuk menjadi dosen itu berat sekali, karena kita harus menuntaskan kurikulum dalam 1 semester ini untuk diajarkan kepada mahasiswa-mahasiswi kita di Universitas Serang ini. Dan hampir 7-8 tahun tersebut akhirnya kami mengundurkan diri. Kami fokus bekerja di hotel di daerah Cisarua ini. Saya tidak sebutkan nama hotelnya. Kemudian dalam perjalanan hotel ini kami juga merambah menjadi pengusaha peternak ayam petelur, ya. Alhamdulillah, sebagai peternak ayam petelur kami bisa mengelola ayam hampir 7.000 lebih ayam petelur yang kami usahakan di daerah Majalengka, tepatnya di Kampung Cihaur. Ya, Kampung Cihaur ini letaknya di atas gunung, dan memang kamu yang ngetesnya sebagai usaha ayam petelur ini harus pertama jauh dari pemukiman penduduk, karena polusi dari bau, polusi dari udara itu mengganggu kesehatan orang-orang sekitar. Dan hampir 5 tahun kami menjadi pengusaha ayam petelur ini, dan akhirnya mundur dengan sendirinya. Kenapa? Karena ternyata sekali lagi setiap pekerjaan, setiap perjalanan hidup kita ini memang sudah ditakdirkan Allah SWT. Bayangkan sebagai pengusaha di perhotelan hampir 13 tahun kami tinggal di Cisarua, kemudian 5 tahun kami menjadi peternak ayam petelur, ya. Dan sisanya ini kita gunakan untuk dakwah. Kebetulan kami punya background agama. Kami pernah sekolah di Sanawiyah Negeri, kemudian di SMA Muhammadiyah Negeri, kemudian SMA Muhammadiyah swasta di daerah Palembang. Kemudian alhamdulillah orang tua kami, tepatnya kakek kami ini adalah seorang kiai, seorang ulama di Palembang. Kemudian anak-anaknya ya mendirikan traumanya ingat pesantren modern yang tepatnya berada di Cilodong yang bernama Mahat Rahmaniyah Al-Islami, ya. Mahat Rahmaniyah, ya, Mahat Rahmaniyah Al-Islami di Cilodong. Dan alhamdulillah hampir 10 tahun hotel pesantren itu berdiri, dan kami bagian daripada sebagai anggota pembina dari pesantren Mahat Rahmaniyah ini.
Ya, alhamdulillah sampai sekarang berjalan lancar semua usaha-usaha tersebut. Dan pada intinya yang kami sampaikan, ternyata kehidupan itu memang seperti roda. Kadang kita di atas, kadang kita di bawah, kadang kita di tengah. Kadang kita harus mengetahui yang buruk-buruk dulu, baru kita mengetahui apa yang menjadi yang benar. Kadang kita harus merasakan yang pahit dulu, baru kita akan merasakan manisnya di akhir dari kehidupan. Kita berharap semua dari kita ini, dari manusia ini, memang tidak semena-mena dari awal sampai akhir itu baik. Ada perjalanan manusia itu dari awal buruk, kemudian pertengahannya dia belajar, dan akhirnya dia husnul khotimah. Dia merasakan kebaikan di akhir kehidupannya. Ada yang baik di awal, ya, tetapi kemudian buruk di akhir. Dan ini yang kita takutkan dalam kehidupan kita ini. Maka kita selalu berdoa, mudah-mudahan Allah SWT, ya Allah, ya Allahumma ini, kalau kita untuk diri sendiri, Allahumma ini as'aluka husnul khotimah. Ini doa yang kita harus daumkan, Allahumma inni as'aluka husnul khotimah. Kalau kita sama-sama, Allahumma inna nas'aluka husnul khotimah. Ini selalu kita minta kepada Allah SWT, yang mudah-mudahan Allah berikan kebaikan dari akhir kehidupan kita ini. Karena kita tidak tahu apakah hidup kita ini akhirnya bahagia atau celaka. Kan memang ditetapkan oleh Allah SWT itu seperti itu. Jadi kita hanya bisa berikhtiar. Semua akhir kehidupan ini kita serahkan kepada Allah SWT. Teman-teman semua, dari perjalanan yang jungkir balik ini, alhamdulillah kami sekarang sudah berada pada posisi kenikmatan yang luar biasa yang Allah berikan kepada kami. Maka dari itu kami ingin memberikan sedikit rasa kebahagiaan ini melalui YouTube kami ini, yakni Kang Idan Channel, ya. Kang Idan Channel ini adalah YouTube dakwah kami kepada teman-teman seluruh Indonesia, dan mungkin juga bisa merambah ke luar negeri, yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kehidupan akhirat kami, bagi kehidupan akhirat keluarga kami. Amin ya Allah Rabbal Alamin. YouTube Kang Idan Channel ini kami buat adalah untuk pertama, untuk dakwah kami kepada kebaikan, ya, untuk dakwah kami kepada kebaikan, yang mudah-mudahan dengan teman-teman yang menonton YouTube ini, karena fokus kami adalah mengaji, ya, mengaji Al-Quran di YouTube Kang Idan Channel ini. Maka ini ada tempat belajar bagi kami, bagi teman-teman yang mendengarkan 30 juz di YouTube Kang Idan Channel ini. Lebih kurang kalau ada kesalahan, kemudian kalau ada sesuatu yang tidak pas mahorjul hurufnya, tajwidnya, dan ini memang tempatnya kita belajar, ya, tempatnya kita belajar, dan bukan tempat kita menyalah-nyalakan orang lain, ya, dalam hal mengaji ini. Dan tempat juga di dalam YouTube Kang Idan Channel ini adalah tempat kami menyalurkan hasrat politik kami, ya, terhadap perkembangan yang ada di negeri kita ini. Dan kita sangat miris, banyak terjadi di Indonesia ini, baik itu pengajian, baik itu ulah-ulah pemimpin dari pesantrennya, apalagi dari aparat-aparatnya, banyak membuat kami merasakan miris terhadap SDM yang ada di Indonesia ini.
Dan kita tahu semua bagaimana juga, kan? SDM, bagaimana aparat-aparat, bagaimana kebijakan-kebijakan yang teken pemerintah atau yang dijadikan peraturan pemerintah ini menjadi bertolak belakang apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan di lapangan. Ini contoh kritik saya pribadi kepada pemerintah, terutama ketika pemerintah zaman Jokowi, Presiden Jokowi dahulu, bahwa ketika ini sebenarnya bentuk keprihatinan kita terhadap yang ada terjadi di masyarakat. Contoh dulu pemerintahan Jokowi itu menerapkan bahwa tidak ada lagi pungli, tidak ada lagi uang-uang yang harus kita bayar selain uang yang resmi ketika kita mengurus SIM, ketika kita mengurus STNK, perpanjangan STNK, mutasi dan lain sebagainya. Tetapi pada kenyataannya, karena kami biasa di lapangan, orang lapangan tahu bagaimana di lapangan ini terjadi. Dan peraturan tersebut dari pemerintah Jokowi hanya sebentar saja kejadiannya, paling sekitar 3-4 bulan. Mereka tidak berani untuk meminta uang. Ya, ini khusus untuk Samsat ini. Bukan yang lain-lain kita belakangan. Untuk khusus Samsat tidak berani mereka minta uang. Tapi setelah itu sampai detik ini saya ngomong ini terjadi makin marak bagaimana orang mengurus SIM, bagaimana orang mengurus STNK itu di lapangan parkir itu sudah mulai diminta-minta, ya, mulai dari gesek rangka motor atau rangka mobil, itu semuanya ada uangnya, ya. Padahal semuanya itu gratis kalau kita mau lebih detail lagi untuk menuturkan kritik kita ini. Dan sebenarnya pemerintah, terutama pejabat-pejabat yang menduduki pintu-pintu kekuasaan itu tahu kondisi masyarakat di bawah ini. Dan yang saya miris, apakah mereka tidak merasakan, apakah mereka tidak merasa malu, kemudian tidak merasa berdosa dengan kebijakan yang di bawah ini. Contohnya Samsat, contohnya pengurusan IMB, ya. Kenapa saya bicara seperti ini? Karena ini yang kami rasakan, yang kami alami. Ya, teman-teman semua, ketika pemerintahan pilkada kemarin di Bogor itu ada 5 kandidat, 5 kandidat yang mengajukan sebagai calon wali kota Bogor. Nah, dan semuanya mempunyai program-program yang mumpuni, yang bagus untuk masyarakat. Tetapi pada kenyataannya ketika mereka sudah menjadi wali kota, ya, maka program-program itu seperti terlupakan. Contoh, kita tahu Pak Bima Arya ini orangnya lurus, bagus, dia memimpin pemerintahan, tetapi masih ada celah ketika kami membuat IMB rumah kami. Masih ada celah dipersulit, masih ada celah bahwa kami harus mengeluarkan uang yang berlebih daripada yang menjadi syarat utama untuk meminta izin IMB ini. Dan teman-teman kami banyak di komplek ini yang bahkan rumahnya tidak mempunyai IMB. Ya, perlu dicatat ini. Teman-teman kami banyak yang tidak mempunyai IMB karena diminta
ketika mereka mengurus EMB itu banyak sekali persyaratan yang sebenarnya persyaratan itu sudah mencukupi semua, tapi masih ada saja celah-celah yang membuat teman-teman itu capek untuk mengurus EMB, sehingga berdirilah rumah tanpa EMB. Dan kami pun sama. Kami pun sama ketika kami mendirikan EMB, mendapatkan ini masukan sebenarnya untuk Wali Kota Bogor yang sekarang, dan sudah saya DM Pak Dedi dan Pak Jenalnya ketika mereka belum menjabat Wali Kota Bogor, dan saya selalu tag apa yang menjadi pekerjaan utama di Kota Bogor ini. Sayang sekali kalau semua program-program yang indah itu, yang bagus itu, ternyata eksekusi di lapangan itu membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Kami mengajukan, perlu dicatat ini, kami mengajukan EMB surat untuk PBB rumah itu perlu 7 kali bolak-balik ke Bapenda Bogor. Bayangkan 7 kali bolak-balik untuk membuat PBB rumah kami, yang akhirnya karena 7 kali, bayangkan 7 kali kita harus bolak-balik ke Bapenda hanya untuk mengurus hal-hal yang kecil ini, ya, yang akhirnya kita terpaksa menunda dulu pembayaran PBB. Karena apa? Kita sesungguhnya mau mengeluarkan uang untuk bayar untuk memajukan Kota Bogor ini. Ternyata ketika kita mau bayar banyak sekali kekurangan, banyak sekali birokrasi yang membuat kita tanda kutip kesal, ya, terhadap orang-orang yang di depan Bapenda itu, ya, sampai ketika mau terbit SK itu kita sudah siap bayar, ternyata belum ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. Itu kan membuat sesuatu yang membuat kita kesal. Kita kan punya pekerjaan, ya, kita kan punya pekerjaan yang harus kita perhatikan. Kita punya pekerjaan yang lain yang harus kita butuh butuh pengawasan. Dan bukan hanya mengurus EMB, PBB ini saja yang kita lakukan dalam keseharian kita. Ada hal-hal yang lain yang membutuhkan perhatian kita. Dan ini kritik kita kepada Wali Kota Bogor. Nanti kita lihat selama 5 tahun ke depan ini Pak Dedi, Pak Jenal ini bagaimana mengurus warga Kota Bogor ini. Ini yang harus menjadi perhatian daripada warga Kota Bogor. Teman-teman, itulah salah satu dari banyaknya permasalahan yang kami rasakan sebagai warga Kota Bogor. Dan sekarang kembali lagi kita sekarang berada di Kota Cianjur. Kota Cianjur ini kota yang kecil, kemudian kota yang enak sepertinya untuk kita tinggali. Dan ini teman-teman, rumah makan Nana yang legend itu hampir 30 tahun yang dulu, ketika jalan masih jelek untuk menuju ke sini, kami pernah makan di sini, ya, ketika kami jomblo masih bujang. Dan sekarang kami kembali untuk makan di Kota Cianjur ini. Teman-teman semua, di Cianjur ini sesungguhnya masih banyak sekali kans atau opportunity yang bisa kita kembangkan di Kota Cianjur ini. Dan ini merupakan suatu golden opportunity atau kesempatan yang emas untuk kita berinvestasi di Kota Cianjur ini. Dan sekarang kami berada di ikan bakar Cianjur, karena rumah makan Nana itu kita sudah tahu menu-menunya, kita sudah pernah merasakan masakannya. Sekarang kita coba di rumah makan Cianjur ini bagaimana
ikan bakarnya, bagaimana makanan-makanan yang lainnya. Tetapi pada dasarnya yang kami juga ingin sampaikan kepada teman-teman pengusaha Cianjur ini, bahwasanya makanan di sini cukup tanda kutip mahal, ya, bahkan lebih mahal daripada di Kota Bogor. Itu yang menjadi pertanyaan saya, itu kenapa lebih mahal harganya daripada makan di Kota Bogor, sedangkan ini kota kecil, kemudian sedikit. Apa karena perlintasan di daerah ini sehingga dimahalin, ya, mulai dari ayam bakarnya, kemudian ikan bakarnya itu terus terang lebih mahal daripada Kota Bogor. Karena kami sering kuliner, jadi kita tahu harga-harga ikan bakar cobek itu berapa, minuman es teh manis berapa, ayam berapa. Nah, ini harus menjadi perhatian pengusaha-pengusaha, teman-teman rumah makan khususnya di Kota Cianjur ini. Teman-teman semua, demikian sedikit curhatan kita selama 26 menit 45 detik ini, yang mudah-mudahan ini hanya curcol saya, ya, bagaimana selama hampir 50 tahun ini kami mengarungi kehidupan ini bersama keluarga, bersama anak-anak, dan di mana tempat-tempat yang pernah kami singgahi. Demikian teman-teman, semoga teman-teman semua yang menonton video ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.